وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحمر الراحمين. Ini kenapa Ustaz Dwi kok gak masuk ini? Ada keperluan. Oh, udah sakit berarti ya? Oke. Sebelum kita belajar, saya ingin menyampaikan beberapa kisah. Apa ya? Ini sering saya lakukan di kelas-kelas saya. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu disebutkan, dengan mempelajari, membaca kisah-kisah terdahulu yang baik, itu akan merubah hati kita untuk menuju kepada kebaikan. Oke. Ini berkisah tentang seseorang. Ini kok masih ramai ya? Berkisah tentang seseorang yang ini kisah hikmah sebenarnya. Seorang yang pekerjaannya aneh. Apa pekerjaannya, Ustaz? Kalau orang kan punya pekerjaan mencuri semuanya ya. Yang dicuri itu uang, harta, emas, dan lain-lain. Ini zaman dulu gak ada mobil. Unta, kambing, pokoknya zaman dulu. Nah, ini orang ini punya pekerjaan mencuri sebagai pencuri kain kafan. Kapan? Apa tasuran? Pencuri kain kafan. Pencuri kain kafan. Jadi bukan mencuri kain kafan di tokonya tempat jual kain, enggak. Mencuri kafan jenazah-jenazah yang baru meninggal, ketika sedih dikubur dicuri kain kafannya, dijual lagi. Ya, makanya ini pekerjaan yang sangat udah buruk, jelek, aneh gitu loh. Mending kalau semuanya mencuri, ya mencuri harta gitu, uang gitu, saya mending kan. Ini mencuri kain kafan gitu. Suatu ketika si pencuri kain kafan ini didatangi oleh seorang hakim yang sudah tua. Hakim. Jadi hakim itu pekerjaannya memutuskan perkara, memutuskan suatu masalah gitu, seperti itu. Hakim itu bilang ke yang pencuri kafan ini, "Kamu kan seorang pencuri kafan." "Ya, benar," katanya. Dia mengakui, "Saya ini sudah tua. Tidak akan lama lagi saya itu akan meninggal. Makanya saya kasih uang ke kamu sebesar harga kain kafan agar engkau ketika saya meninggal jangan sampai mencuri kain kafan." Berarti mahal harganya. Katanya si hakim. Dulu mahal. Berapa? Ya intinya pokoknya wis gitulah. Pernah nyobain deh. Akhirnya sama si pencuri kain kafan tuh bilang, "Oh ya, saya akan mencuri kain kafanmu." Bener, apa yang dikatakan oleh hakim itu bener. Tidak beberapa lama setelah ngasih uang ke pencuri kain kafan itu, si hakim ini benar-benar meninggal. Dan meninggal ketika sudah dikuburkan, pas malam pertamanya itu ternyata si pencuri ini mau melanggar janjinya. Dia itu saya tetap mau pengen mencuri, padahal sudah dikasih uang seharga kain kafannya itu. Saya tetap mau mencuri. Istrinya tahu, ditahan sama istrinya. Kalau sudah dikasih uang itu tahu istrinya itu, ditahan. Udah, kamu itu nggak usah dicuri lagi. Kamu sudah dikasih uang sama orang itu. Enggak, saya tetap mau mencuri. Gitu. Akhirnya pergilah si tukang pencuri ini ke kuburannya hakim itu. Selama dia itu berpengalaman mencuri kain kafan, ini yang paling aneh. Kenapa? Ketika dia selesai menggali kuburannya itu, dia itu menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, si hakim ini sedang diintegrasi sama malaikat Munkar Nakir. Selama sebelumnya itu
Ya kalau Asli nih, Tan. asli. Asli. Iya, terus. Orang ini kisahnya ada di kitab kok. Iya, terus ayo. Aslinya akhirnya si pencuri kain kafan ini karena memang nggak ada rasa takutnya ya, malah rasa penasarannya. Dilihat. Jadi malaikat bukan nakir ngapain tuh dilihat sama dia tuh, disaksikan gitu loh. Di dalam kuburnya. Akhirnya yang dilihat oleh pencuri kain kafan itu adalah mulai dari seluruh anggota tubuh. Malaikat mungkar nakir itu apa ya? Melihat kelakuannya. Dilihat dari yang pertama yang paling bawah. Ini insya Allah pasti terjadi pada setiap orang yang mau meninggal. Dilihat dari kakinya. Kakinya selama dunia berbuat dosa apa enggak? Nah, si hakim ini enggak lolos. Kakinya tidak pernah berbuat dosa sedikit pun. Tambah ke atas, tambah ke seluruh tubuhnya, ke seluruh badannya. Enggak ada dosa sedikit pun. Tambah ke tangannya enggak ada yang buat dosa. Suci semua, murni semua. Sampai ke mulutnya, hidungnya, matanya, rambutnya, enggak ada semua kecuali satu. Telinganya.